selamat datang kembali dalam ibadah online Gereja GKPB Fajar Keagungan MDC Cirebon. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita walaupun kita masih beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Kepercayaan atau iman kepada Tuhan terlihat dalam 5 sikap, yaitu 1. Ketaatan, 2. Komitmen, 3. Keteguhan hati, 4. Kegigihan, dan yang kelima, kerendahan hati. 5 sikap yang merupakan wujud dari iman ini akan memungkinkan kita untuk melewati masa sukar dengan berkemenangan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, yaitu kerendahan hati. Marilah kita memiliki kerendahan hati di dalam hidup kita, karena saat kita bisa merendahkan hati, maka akan ada waktunya Tuhan meninggikan setiap kita. Promosi datangnya dari Tuhan. Bagian kita adalah hidup dengan kerendahan hati. Kita akan melihat pentingnya kerendahan hati di dalam Tuhan. Apakah sikap kelima dari iman ini mampu membuat kita dapat melewati dan menghadapi segala keadaan? Temukan jawabannya di dalam pembahasan firman Tuhan yang pastinya akan menginspirasi pada hari ini. Dan sebelum itu, mari kita menyiapkan hati terlebih dahulu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara, shalom. Mari kita beribadah pagi hari memuji Tuhan, karena Dia sangat baik dan sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Amin. Kita di hadapan Tuhan. Teringat kasih setiamu, kasih setia di dalam hidup kami Tuhan. Yes, sungguh Engkau oh di dalam hidupku. Sama-sama katakan Engkau baik. Yes, Engkau baik. Siapa? Yes. Oh, sama-sama katakan Engkau baik, teramat baik, karena Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik. Engkau baik,
sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik dan luar biasa Tuhan. Kami yakin akan firman-Mu, karena mujizat itu masih ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami yakin Tuhan, Jesus. Ku yakin saat Kau berfirman, yes, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sigara ya rada bagi Tuhan tak ada yang mustahil Tuhan. Yes, amin, haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mengimani lagu ini Tuhan. Kami yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku menang saat Kau bertindak. Hidup kami hanya ditentukan oleh-Mu Tuhan. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan sama-sama bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Haleluya. Ada yang mustahil. Sigara ya raya banyak Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, bagi Tuhan tak ada yang mustahil Yesus. Haleluya. Ada yang tak mungkin. Yes, amin. Mujizatnya masih ada Tuhan. Disediakan Haleluya. Ku diangkat Dan dipulihkan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
Ibu Saudara, sebelum menerima firman Tuhan, mari kita dekatkan hati kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh mujizat, kami butuh mujizat saat ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan kami butuh Engkau Bapa. Roh Kudus, Engkau bekerja Tuhan. Engkau bekerja, kami izinkan Roh-Mu bekerja saat ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang akan mengubahkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang bersama dengan keluarga di rumah, sekali lagi katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, sikaraya raya ralabaya sikaraya rala. Mari angkat tangan, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Mujizatnya masih disediakan bagi setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan Bapa. Yang butuh mujizat saat ini kami terima mujizat-Mu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagi setiap kami Tuhan, dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan dengan pengurapan daripada Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu terus Tuhan akan mengubahkan setiap kami, menguatkan, membebaskan, menyembuhkan, membangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengapa ada orang yang berdoa dan mengapa ada orang yang tidak berdoa? Hal ini bukan karena punya waktu atau tidak punya waktu, atau punya masalah atau tidak punya masalah. Karena sesungguhnya semua orang pasti punya waktu. Sebab tidak ada orang yang hidup di luar kurun waktu. Ini juga bukan apakah karena orang punya masalah sehingga ia berdoa, atau orang tidak merasa perlu berdoa karena dia tidak merasa punya masalah. Karena sesungguhnya doa bukanlah sekadar sarana untuk meminta pertolongan kepada Tuhan ketika kita punya masalah. Walaupun memang kebanyakan orang berdoa dengan maksud seperti itu. Sama seperti anak yang bersekolah di luar kota. Ia hanya menghubungi orang tuanya ketika ia sedang memerlukan uang. Kalau tidak ada keperluan, orang tuanya WA tidak dibalas. Orang tuanya menelpon tidak diangkat. Ya, seperti itulah cara banyak orang berlaku kepada Tuhan. Tuhan bicara, diabaikan. Dan dia tidak merasa perlu berdoa, hanya kalau dia punya masalah baru dia berdoa. Jadi, kalau begitu mengapa ada orang yang berdoa dan mengapa ada orang yang tidak berdoa? Hal ini tidak terlepas dari esensi suatu doa.
Apakah esensi atau intisari dari doa? Doa merupakan ekspresi dari iman dan kerendahan hati. Saya ulang, doa merupakan ekspresi atau ungkapan dari iman kepada Tuhan dan kerendahan hati yang ada dalam diri seseorang. Kalau orang di dalam iman percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan mau serta mampu menjawab doa. Dan di saat yang sama ia menyadari akan keterbatasan dirinya sehingga di dalam kerendahan hati ia bergantung pada Tuhan. Maka yang bersangkutan pasti akan berdoa. Ya, iman dan kerendahan hati seperti yang ada di dalam diri orang yang sedang mengemudikan mobil di saat hujan. Saat itu ia sedang mengemudikan mobilnya melewati jalan di daerah pegunungan. Hujan mengakibatkan jalan yang ia lalui menjadi licin. Sedangkan di sisi kiri jalan, jurang menganga dengan lebar dan dalam. Di sisi kanan, ada dinding tebing yang terjal. Jalan berliku-liku dan menurun dengan curam. Di hadapannya jalan berbelok dengan tajam. Tentu orang ini berusaha untuk mengurangi kecepatan laju dari mobilnya. Ia menginjak pedal rem. Betapa terkejut dirinya. Karena ia dapati bahwa ternyata rem mobil dalam keadaan blong alias tidak berfungsi. Akibatnya mobil meluncur dengan cepat. Seperti orang yang sedang bermain ice skating. Tidak ada jalan lain. Supaya mobil tidak terjerumus ke dalam jurang, maka ia harus membanting setir. Agar mobil yang ia kemudikan menabrak dinding tebing di sisi kanan jalan. Dan ia sangat kaget. Karena ternyata kemudi mobil mendadak patah. Rem dalam keadaan blong, kemudi patah. Sebagai akibat mobil meluncur dengan cepat tanpa terkendali. Di dalam situasi seperti itu, tanpa usah disuruh untuk berdoa. Tanpa usah terlebih dahulu ikut seminar doa. Orang tadi hampir dapat dipastikan akan berdoa. Ia akan menjerit, Tuhan tolong. Mengapa ia berdoa? Karena ia sadar bahwa dirinya terbatas. Dan tidak berdaya mengatasi kesukaran yang sedang ia hadapi. Kesadaran akan keterbatasan diri dan ketidakberdayaan itulah yang namanya kerendahan hati. Mengapa orang itu berdoa? Karena ia memandang bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menolong dirinya. Itulah iman, yaitu percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong diri kita. Artinya doa merupakan ekspresi dari iman kepada Tuhan dan kerendahan hati. Artinya iman dan kerendahan hati senantiasa berjalan bersama. Orang yang beriman kepada Tuhan akan hidup dalam kerendahan hati. Orang yang tidak rendah hati alias sombong tidak akan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Orang yang sombong, imannya kepada Tuhan dangkal alias palsu. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan akan hidup di dalam iman dan kerendahan hati. Berarti orang yang berjalan dengan iman akan mengekspresikan imannya itu dalam kerendahan hati. Walking by faith and responding in humility. Itulah iman yang sejati. Iman yang sejati sehingga membuahkan kerendahan hati. Itulah yang ada di dalam diri Elia. Yang bersangkutan adalah pribadi yang menonjol dalam kehidupan doanya. Sehingga di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18, Elia disebut sebagai contoh dari orang yang doanya efektif. Doa yang tidak sia-sia. Namun mengundang jawaban Tuhan.
Rasul Yakobus menyebut Elia sebagai contoh tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam berdoa. Sikap iman. Yang bila kita lihat di dalam catatan 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 45 nampak di dalam kerendahan hati Elia. Iman di dalam Elia tercermin dalam kerendahan hatinya. Ya, iman di dalam diri Elia berjalan seiring dengan kerendahan hatinya. Itulah iman yang mengakibatkan Elia mampu melewati masa sukar dengan berkemenangan. Masa sukar, yaitu kemarau yang sangat panjang selama 3,5 tahun atau seluruh wilayah Israel. Yang ia lewati di dalam pemeliharaan serta pertolongan Tuhan. Iman dalam kerendahan hati seperti itulah yang kita perlukan di dalam melewati masa sukar. Sebagaimana yang sedang kita hadapi pada saat ini. Iman dan kerendahan hati Elia. Sebagai yang nampak dalam sikap hatinya. Ketika ia berdoa di Gunung Karmel. Yaitu berdoa agar Tuhan menghentikan kemarau panjang selama 3,5 tahun tadi. Dengan menurunkan hujan. Di situ kita dapat melihat 3 langkah dari doa yang dilakukan di dalam kerendahan hati. 3 langkah kerendahan hati yang seiring dengan iman. Sehingga membuahkan doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa yang efektif. 3 langkah kerendahan hati di dalam doa. Yang kalau mewarnai kehidupan kita akan memampukan kita untuk melewati masa sukar seperti sekarang ini. Dalam sikap yang berkemenangan. 3 langkah tersebut adalah yang pertama. Yaitu doa dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Saya ulang. Doa dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri sendiri. Bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan bagi diri sendiri. Adakah doa yang dengan tujuan untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri? Ada. Doa yang dilakukan dengan tujuan agar orang memuji-muji pribadi yang berdoa. Sehingga orang berkata, wow hebat, dia orang yang hebat. Sehingga doanya manjur sekali. Jadi artinya yang dipuji-puji bukan Tuhan yang kepadanya kita berdoa, tapi kita yang berdoa. Artinya doa yang ia lakukan untuk memamerkan kehebatan dirinya. Kehebatan, entah dalam hal keindahan bahasa yang digunakan. Kehebatan, entah dalam panjangnya doa. Kehebatan, entah dalam hal kesaktian dari yang bersangkutan. Singkat kata, doa yang bertujuan untuk memamerkan kehebatan dari si pendoa. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Yang kepadanya kita berdoa. Ingat, bukan sikap seperti itu yang ada pada diri Elia dalam berdoa. Lihat apa yang ia lakukan dalam berdoa. Seperti yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 dan 42. Peristiwa ini terjadi segera sesudah Elia berdoa memohon agar Tuhan menjawab doa yang ia panjatkan di Gunung Karmel. Di hadapan seluruh rakyat Israel. Raja Ahab, raja yang memerintah Israel pada waktu itu. Dan para nabi Baal serta Asyera. Allah menjawab doa Elia. Api turun dari langit. Dan membakar korban yang disiapkan oleh Elia di atas mezbah. Sehingga dengan demikian seluruh rakyat Israel tahu siapa Allah yang benar. Bukan Baal dan Asyera yang adalah berhala yang mati. Namun Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang dilayani oleh Elia. Akibatnya mereka kembali kepada Allah yang benar. Dan meninggalkan Baal. Dan Elia menyuruh mereka menumpas para nabi Baal serta nabi Asyera. Sesudah itu
sesudah semua peristiwa itu terjadi, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 dan 42 dicatat sebagai berikut. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 dan 42. Kemudian artinya sesudah semua peristiwa tadi terjadi, berkatalah Elia kepada Ahab raja Israel, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Sesudah semua tadi terjadi, apa yang dilakukan oleh Elia? Ia menyuruh Ahab untuk makan dan minum. Namun ia bukan ikut makan dan minum bersama dengan Raja Ahab. Walaupun dapat dipastikan kalau semisalkan ia berkata, "Aku juga ingin makan bersama dengan engkau dan minum bersama dengan engkau." Raja Ahab akan sangat senang untuk makan dan minum dengan nabi yang luar biasa ini. Namun inilah yang dilakukan oleh Elia. Ia naik ke puncak Gunung Karmel dan berdoa di sana. Mengapa Elia naik ke puncak Gunung Karmel? Apakah Allah hanya ada di puncak gunung dan tidak ada di lereng gunung? Apakah di puncak gunung doanya akan menjadi lebih manjur dan mujarab? Tentu bukan. Sebab ingat, beberapa jam sebelumnya Elia berdoa di tempat di mana Raja Ahab sedang berada, di lereng gunung, dan Tuhan menjawab dengan api. Lalu kalau begitu untuk apa ia naik ke puncak gunung? Dapat diduga, yaitu supaya ia berdoa seorang diri. Dan memang itulah yang ia lakukan. Ia berdoa seorang diri di puncak gunung. Agar orang tidak melihat dirinya dan memuji-muji kesalehan serta kehebatan dirinya. Oh, tapi bukankah beberapa jam sebelumnya ia berdoa di depan umum dan dilihat banyak orang di hadapan seluruh rakyat Israel dan Raja Ahab? Benar. Tapi ingat, Elia berdoa di depan mata semua orang itu agar mereka tahu siapakah Allah yang sejati. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah yang ia layani sebagai nabinya, atau si berhala yaitu Baal. Untuk itu Elia dengan sengaja menyuruh agar seluruh rakyat Israel melihat. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa Allah yang benar. Bukan agar mereka tahu siapa nabi yang paling hebat, Elia atau Nabi Baal. Bukan. Jadi kalau ada orang yang menantang orang lain untuk berdoa bersama dengan dirinya, dengan tujuan untuk menunjukkan siapa yang paling benar, dirinya atau orang lain. Siapa yang paling hebat, dirinya atau orang lain. Ini tantangan keblinger. Eli yang menantang para nabi Baal untuk berdoa bersama dengan dirinya di depan umum. Bukan untuk membuktikan siapa yang paling sakti di antara mereka. Namun untuk membuktikan siapakah Allah yang benar. Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah yang kita sapa dan yang menyapa kita dalam Yesus Kristus. Atau para berhala, yaitu Baal. Sekarang, sesudah seluruh rakyat tahu siapa Allah yang benar, Elia tidak lagi berdoa di depan umum. Apalagi untuk memamerkan kehebatan dirinya. Tidak. Sekarang ia berdoa seorang diri di puncak gunung. Sebab ia ingin kalau Tuhan menjawab doanya. Bukan dirinya, bukan Elia yang dipuji-puji. Namun Tuhan yang dimuliakan. Itulah kerendahan hati. Bukan mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Namun untuk memuliakan Tuhan. Doa dalam kerendahan hati seperti itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 6 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan ayat itu. Matius pasal 6
ayat 5 dan 6. Kata Tuhan Yesus, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi ternyata ada juga orang munafik yang berdoa. Tapi doa orang munafik adalah seperti ini. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya mereka dilihat orang. Karena mereka ingin pamer tentang doa mereka. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya doa mereka tidak didengar atau diabaikan Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi doa bukan dan jangan menjadi sarana untuk memamerkan kehebatan diri. Namun harus sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya dalam doa. Termasuk dalam segala hal yang kita lakukan. Untuk memuliakan Tuhan. Termasuk dalam berkhotbah. Kalau Anda pergi ke kota Kalkuta dan mengunjungi gereja Baptist Chapel di Circular Road di kota itu. Di India. Anda akan melihat mimbar yang terbuat dari kayu di dalam gereja tadi. Gereja yang didirikan oleh Eustace Carey. Kemenakan dan salah seorang penerus pelayanan dari tokoh gerakan misi yang sangat legendaris di dunia. William Carey. Kalau Anda datang ke balik mimbar tersebut, Anda akan melihat sebuah kalimat yang terukir di balik mimbar itu. Kalimat dalam bahasa Inggris yang berbunyi, Sir, we would see Jesus. Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Kalimat yang pernah diucapkan oleh beberapa orang Yunani kepada Filipus, murid Yesus. Ketika mereka, orang-orang Yunani ini, ingin bertemu dengan Yesus. Ya, kalimat itu pula lah yang ada di dalam hati jemaat yang sungguh-sungguh haus akan Tuhan. Mereka datang ke gereja untuk bertemu dengan Yesus. Bukan untuk melihat kesaktian dan kefasihan lidah dari pengkhotbah. Mengapa? Karena manusia termasuk seorang pengkhotbah tidak akan dapat membawa kita masuk ke surga. Karena seorang manusia termasuk pengkhotbah tidak dapat menjamin masa depan kita. Hanya Yesus yang dapat menjamin kehidupan kita. Sir, we would see Jesus. Kalau pengkhotbah menyadari hal ini, kalau pendoa menyadari hal ini, maka ia akan bersikap seperti Elia, yaitu meninggikan Tuhan dan memuliakan Yesus dan bukan memuliakan dirinya sendiri. Itulah doa dalam kerendahan hati. Karena tahu siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Langkah kedua dari doa yang lahir dari kerendahan hati yang berjalan seiring dengan iman adalah doa dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Doa dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, doa artinya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan bukan memaksa agar Tuhan menyerah untuk menuruti kehendak kita. Ini kebalik. Kebalik, kita paksa Tuhan menyerah. Keliru. Penyerahan diri dalam doa. Seperti itulah yang diekspresikan oleh Elia. Melalui postur tubuhnya saat ia berdoa. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 42 kalimat terakhir tadi dicatat demikian. Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ini adalah sikap merendahkan hati. Kerendahan hati yang bukan dipertontonkan. Karena saat itu Elia sedang berada di puncak gunung Karmel. Hanya dengan ditemani oleh bujangnya. Tidak ada yang lain. Tidak dipamerkan kepada orang.
Kerendahan hati yang memang lahir dari hatinya yang terdalam. Karena Elia sadar bahwa dirinya bukan apa-apa di mata Tuhan. Walaupun ia baru saja membawa seluruh bangsa Israel kembali kepada Allah. Walaupun ia baru saja mengadakan KKR, kebaktian, kebangunan rohani besar-besaran di Gunung Karmel. Dan akibatnya seluruh bangsa Israel bertobat. Walaupun ia baru saja berdoa dan Allah menjawab doanya dengan api dari langit. Namun Elia tetap rendah hati. Ia tidak petantang petenteng seperti banyak pengkhotbah zaman sekarang. Baru hebat dikit sudah takabur. Bukan, tidak. Elia bukan dan tidak bersikap seperti itu. Ia menyerahkan diri kepada Tuhan dalam doa. Sebagaimana yang terungkap dalam postur tubuhnya. Ia berlutut sampai mukanya ke tanah. Anda pernah melihat atlet angkat besi? Yang diperlukan oleh atlet angkat besi ini agar ia mampu mengangkat barbel yang sangat berat. Bukan hanya otot tangan yang kuat. Namun juga otot paha yang kokoh. Sebab ia harus mengangkat barbel. Kemudian menaruh di pundaknya. Lalu ia menggerakkan dan mengubah posisi kakinya. Dan dengan kekuatan paha dan betisnya ia berdiri. Dan baru akhirnya ia mengangkat barbel tadi dari pundak dengan kedua tangannya ke atas. Berarti atlet ini harus melatih otot-otot paha dan betisnya. Bagaimana cara untuk menguatkan otot paha dan betis? Ia harus melatihnya dengan berjongkok. Semakin rendah dan semakin sering berjongkok. Sehingga otot paha dan betis menjadi kuat. Alhasil ia akan mampu mengangkat barbel yang berat. Begitu juga untuk mengatasi beban dan kesukaran hidup ini. Kita harus banyak berjongkok, berlutut, berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berlutut, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan masalah berlututnya, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan itu. Doa yang melatih kerendahan hati kita. Doa yang memelihara kerendahan hati kita. Doa yang lahir dari kerendahan hati. Dan doa yang seperti itu mengakibatkan otot-otot iman kita menjadi kuat. Sehingga sama seperti Elia. Kita dapat melewati masa sukar. Dengan sikap yang berkemenangan. Sekarang langkah ketiga. Dari doa yang lahir dari kerendahan hati. Yang berjalan seiring dengan iman. Adalah doa yang tidak bersungut-sungut. Doa dengan tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut kepada Tuhan. Inilah doa yang memasrahkan diri kepada Tuhan dengan yakin. Bahwa Tuhan mampu menjawab doa kita tepat pada waktunya. Seringkali kita mau mengatur Tuhan. Dengan memberitahu Tuhan apa yang harus ia kerjakan. Bagaimana ia harus mengerjakannya. Dan kapan ia harus melaksanakannya. Seakan-akan kita adalah bos. Dan Tuhan adalah pegawai kita. Kita memberi ceramah kepada Tuhan. Menguliai dia. Seakan-akan dia tidak tahu apa yang harus ia kerjakan. Bagaimana ia harus mengerjakannya. Dan kapan ia harus melaksanakannya. Dan kalau dia tidak mengerjakan atau menjawab doa kita seperti yang kita mau. Lalu kita bersungut-sungut kepadanya. Kita mengomel dan mengancam Tuhan. Jadi dalam doa seringkali kita menempatkan diri sebagai Tuhan. Dan Tuhan hanya sebagai pelaksana kehendak kita. Itulah doa yang palsu. Karena bukan lahir dari kerendahan hati. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Maka kita akan merendahkan diri dalam penyerahan kepadanya. Kita yakin. Apapun dan kapanpun Tuhan menjawab doa kita. Itu pasti yang terbaik. Apapun dan kapanpun dia menjawab. Itu pasti yang terbaik.
Sehingga di dalam masa penantian kita tetap gigih berdoa. Berdoa dengan sepenuh hati dan kerendahan hati. Dan bukan dalam kejengkelan hati kepadanya. Itulah yang dilakukan oleh Elia. Sebagaimana yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 sampai 45. Elia berdoa dan Tuhan tidak langsung menjawab doanya. Elia berdoa lagi dan Tuhan tidak juga langsung menjawabnya. Elia berdoa lagi, demikian ia berdoa secara berulang-ulang. Berulang-ulang, bukan dengan maksud untuk memojokkan Tuhan atau memaksa Tuhan. Bukan. Namun ia lakukan itu dengan penuh penyerahan diri tanpa mengeluh, mengomel, ataupun menggerutu kepada Tuhan. Lihat catatan 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 dan 45. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, saya ulang, maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Di sini dicatat, setiap kali Elia menyuruh bujangnya melihat ke arah laut, bujangnya memberi kabar bahwa Tuhan belum menjawab doanya. Apakah yang dilakukan Elia? Elia tidak ngamuk. Elia tidak mengomel kepada Tuhan, tidak. Ia lakukan apa yang menjadi bagian dirinya, yaitu berdoa dengan setia. Itulah kerendahan hati. Karena percaya bahwa Allah berdaulat. Karena percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Itulah kerendahan hati yang berjalan seiring dengan iman. Kerendahan hati yang mengundang jawaban Tuhan. Sehingga hujan pun turun. Menghapuskan kekeringan selama 3,5 tahun. Doa yang efektif. Memang banyak orang yang berdoa seperti pribadi yang menggunakan vending mesin. Vending mesin, Anda tahu kan vending mesin? Itu almari yang menyimpan minuman ringan seperti Coca-Cola dan sejenisnya. Serta camilan-camilan kecil. Kita datang almari itu, melihat minuman atau snack mana yang hendak kita beli. Kemudian kita memasukkan koin ke dalam mesin itu sesuai dengan harga yang tertera di situ. Lalu kita memicit tombol sesuai dengan minuman atau makanan yang ingin kita pilih. Sudah itu kita menunggu beberapa detik. Dan mesin berjalan mendorong minuman atau makanan yang kita pilih tadi. Dan yang sudah kita bayar tadi. Minuman atau makanan itu terdorong lalu jatuh ke bawah. Dan kita tinggal membuka pintu kecil di bagian bawah mesin untuk mengambil dan menikmatinya. Namun kadang-kadang vending mesin tidak berfungsi dengan baik. Minuman atau makanan yang kita pilih tadi tidak keluar dari tempatnya. Artinya uang kita tertelan oleh mesin. Kita sudah membayar, namun tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Walaupun biasanya di mesin-mesin seperti itu ada tulisan. Kalau Anda mengalami masalah, silakan menelpon nomor sekian-sekian. Maksudnya supaya kita melapor dan uang kita akan dikembalikan. Namun karena merasa berabe, harus meminta balik uang ya sebesar $1 yang tertelan mesin tadi. Maka tidak banyak orang yang menghubungi nomor yang sudah tertera tadi dengan telepon. Apa yang ia lakukan? Ini yang ia lakukan. Ya goncang-goncang almari vending mesin itu.
Dengan harapan mesin akan berjalan dan pesanannya akan keluar. Sesudah digoncang-goncang berkali-kali, mesin belum juga berfungsi. Lalu apa yang ia lakukan? Ini yang ia lakukan. Ia tendang mesin itu dengan perasaan jengkel. Lalu ia tinggalkan si mesin sambil mengomel-ngomel. Nah, adakah di antara Anda yang bersikap seperti itu kepada Tuhan? Kita berdoa dan Tuhan belum juga kunjung menjawab. Lalu kita berupaya menggoncang-goncang Tuhan dengan berdoa keras-keras. Karena siapa tahu Tuhan sedang tertidur. Dan kalau dia belum juga menjawab, dia belum juga menjawab doa kita, maka kita berusaha menendang dia dari kehidupan kita. Dengan berkata, sudah kalau begini tidak usah Tuhan-Tuhan lagi. Saya mau hidup semau diri saya. Lalu kita tinggalkan Tuhan sambil mengomel-ngomel. Ada di antara saudara yang begitu? Bukan itu yang dilakukan oleh Elia. Elia tahu diri. Elia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa ia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Allah berdaulat. Itu sebabnya sebaliknya marah-marah kepada Tuhan. Elia merendahkan diri dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Tak heran sebagaimana yang dicatat dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Elia disebut sebagai contoh dari orang yang doanya efektif. Doa yang tidak sia-sia. Namun mengundang jawaban Tuhan. Itulah doa yang lahir dari kerendahan hati. Kerendahan hati yang berjalan seiring dengan iman. Kerendahan hati. Sehingga pertama, Elia berdoa dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan dirinya sendiri. Kedua, ia berdoa dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Bukan dengan mendikte atau menceramai Tuhan. Seperti seorang bos yang mendikte dan menceramai bawahannya. Bukan. Namun dalam penyerahan diri karena kerendahan hati. Yang ketiga, ia berdoa dengan tidak bersungut-sungut, ngomel, menggerutu kepada Tuhan. Tidak, Elia yakin Tuhan baik, Tuhan setia, dan rencananya selalu yang terbaik. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Sikap rendah hati yang berjalan seiring dengan iman itulah yang mengakibatkan doa menjadi doa yang efektif. Mengapa efektif? Karena itulah doa yang sesungguhnya. Yaitu ungkapan atau ekspresi iman dan kerendahan hati di hadapan Tuhan Yesus. Doa yang sejati yang akan mendatangkan jawaban Yesus dalam doa kita. Doa yang semu, doa yang munafik kata Tuhan Yesus tidak akan dihiraukannya. Sikap rendah hati akan dihargai Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Di dalam kerendahan hati, ia telah rela datang ke dunia bersama dengan manusia, mengorbankan diri dengan menderita sampai mati di kayu salib demi manusia berdosa seperti diri kita, demi manusia hina seperti Anda dan saya. Oleh kasih dan kerendahan hatinya itu, kita diselamatkan. Kasih dan kerendahan hati yang menjamin masa depan kita. Kalau kita sungguh percaya kepadanya, sama seperti dengan Elia, kita akan dapat melewati masa sukar ini di dalam pertolongan, pemeliharaan, dan mujizat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas. Kesetiaan-Mu turun-temurun. Engkau tidak pernah ingkar janji. Apapun yang Kau firmankan, Engkau sanggup untuk mengerjakannya. Engkau maha besar. Engkau tidak terbatas. Sedang kami manusia yang terbatas. Kami manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu.
Di dalam kesadaran itu kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Dalam kesadaran itu kami datang dalam iman dan bergantung kepada-Mu. Melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Kalau kami mengandalkan kemampuan kami akan dapati bahwa ternyata kemampuan kami terbatas dan tidak akan mampu menolong diri kami. Tetapi kalau kami datang kepada-Mu, ya Tuhan Yesus, kalau kami datang kepada-Mu, kami akan mampu melewati masa sukar ini dalam pertolongan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Karena Engkau tidak pernah abai, Engkau tidak pernah lalai di dalam menepati janji-Mu dan di dalam memelihara umat-Mu. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami bergantung. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus saya menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Tuhan Yesus, Engkau jawaban bagi hidup kami. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang mengangkat. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan. Ulurkan tangan-Mu yang membuka pintu itu. Kalau Engkau sanggup menghapuskan kekeringan 3 tahun setengah di atas Israel dalam 1 hari, Engkau juga sanggup mengerjakan yang sama dalam hidup kami. Membalik keadaan, mengubah keadaan, memberikan harapan bagi kami, memberikan jaminan untuk masa depan kami. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus saya mempercayakan kawanan domba-Mu yang Engkau beli dengan darah-Mu sendiri. Biji mata-Mu, hati yang Engkau kasihi. Oh Tuhan Yesus, saya menyerahkan permata hati-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Iring, sertai, tuntun hidup kami. Melewati masa kelam, karena kami tahu di balik kekelaman ada terang Allah yang sedang menanti kami. Dan di dalam terang-Mu kami dapat melihat ada harapan. Di dalam nama di atas segala nama. Nama yang manis, nama yang menyelamatkan. Nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ibadah minggu yang akan datang, yaitu tanggal 7 Juni 2020, masih dilaksanakan secara online. Ibadah online dapat Anda ikuti mulai hari Minggu pukul 8 pagi. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah online melalui YouTube channel GKPB Fajar Keagungan MBC Cirebon. Mengikuti ibadah online bukan berarti kita boleh mengabaikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita sebagai wujud iman dan kasih kita kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan mengirimkannya ke rekening yang tertera di layar. Selain itu, tersedia alternatif bagi saudara yang ingin memberikannya secara langsung. Saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan dan perpuluhan yang tersedia di depan ruang ibadah umum. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan ku percaya. Yang tak pernah gagal, amin. Kami menjadikan lebih daripada pemenang.